Gadis ini tidak bisa menangis saat lahir, tapi ia sangat cerdas. Di usia 1 bulan, ia sudah menulis namanya sendiri. Namun ibunya tidak menganggapnya sebagai anak pintar. Ibunya bahkan justru menghapus tulisan itu dengan kesal. Ayahnya bahkan lebih parah. Ia selalu menginginkan anak laki-laki. Saat tahu anak yang lahir adalah perempuan, ia langsung pergi meninggalkan rumah sakit dengan marah. Saat tiba waktunya pulang, sang ayah bahkan tak menggendong bayinya. Ia terus berkata, anak perempuan hanyalah beban. Bayi itu ia taruh di bagasi mobil, seolah barang tak berguna. Lalu menyetir ugal-ugalan tanpa peduli keselamatannya. Saat sampai di rumah, seluruh keluarga masuk begitu saja, meninggalkan si bayi sendirian di mobil. Tapi bayi itu tak pernah takut. Di usia 2 tahun, ia mulai membereskan rumahnya sendiri. Ia belajar mengenakan pakaian tanpa bantuan. Di usia 4 tahun, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Ayahnya sibuk mencari wanita cantik, ibunya berdandan dan pergi mencari pria kaya. Kakaknya berangkat sekolah. Ami, si gadis kecil, tinggal di rumah sendirian. Saat dia lapar, ia memasak sendiri. Ia memecahkan 2 telur, menambahkan adonan kue, lalu membuat waffle, menikmati masakannya sendiri. Sambil membaca majalah favoritnya, membuatnya bahagia. Tak lama, semua majalah di rumah pun ia tamatkan. Kecintaannya pada membaca semakin besar. Ia lalu minta ayahnya membelikan buku, tetapi ayahnya berkata, TV mengajarkan segalanya. Buku itu tak ada gunanya. Ami tak menyerah. Ia tahu, tak ada satupun anggota keluarganya yang mau mendukungnya. Ia harus melangkah sendiri. Keesokan harinya, saat semua orang pergi bekerja, Ami mencari alamat perpustakaan dari buku telepon. Jaraknya 10 km, tetapi itu tak menghalanginya. Ia pergi ke sana, berbicara sopan pada pustakawan, lalu masuk ke bagian anak-anak. Petugas perpustakaan terkejut melihat anak sekecil itu sendirian, tapi Ami tak butuh siapapun. Ia merasa damai di tengah buku-buku itu. Sejak hari itu, ia datang ke perpustakaan setiap hari. Ia menamatkan semua buku anak-anak, lalu beralih ke buku-buku yang lebih sulit. Pustakawan sangat terkesan dengan dedikasinya, hingga akhirnya memberikan Ami kartu perpustakaannya sendiri. Kini, ia bisa meminjam buku dan menghemat waktu tempuhnya. Tahun pun berlalu. Ami kini berusia 7 tahun. Ia sudah banyak belajar dari buku. Ketika dirasa cukup umur untuk sekolah, ia meminta ayahnya untuk mendaftarkan dirinya. Tapi sang ayah yakin usianya baru 4 tahun. Ia bertanya pada istrinya, dan ibunya bilang 5 tahun. Padahal Ami sudah 7 tahun. Tapi tak ada yang peduli. Saat akhirnya tahu bahwa Ami diperbolehkan sekolah, ayahnya mulai khawatir karena banyak paket dan barang dikirim ke rumahnya. Ia pikir harus ada yang di rumah untuk menerima kirimannya. Akhirnya, Ami tak jadi bersekolah dan mimpinya pun hancur. Ia masuk ke kamarnya dan menangis di hadapan buku-bukunya. Suatu hari, ayahnya pulang dengan wajah gembira. Ia baru saja menjual banyak mobil bekas. Ia meminta putranya menghitung uang, tapi sebelum anak itu menjawab, Ami sudah menyebut jumlah totalnya dengan tepat. Ayahnya tak percaya dan menuduh Ami curang. Saat Ami menjawab, bukti pembayaran ada di tangan ayahnya sendiri. Ia pun tertampar. Hari itu, Ami merasa sangat diperlakukan tidak adil. Ia pun bersumpah, suatu hari nanti ia akan membalas semua perlakuan itu. Anak kecil yang pemberani. Yeay.